Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini merasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa berpendam di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berdalam-dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amin. Ada sukacita, ibu-ibu? Oke, kita mau masuk ke siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan ya. Kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, adalah sesuai rencana-Mu. Mas seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan, bentuklah hidup kami Tuhan, seluruh rencana-Mu, jadikan kami alat-Mu dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, bisakah kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, tiada yang seperti Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, mengalir kuasa Roh-Mu di tempat ini. Ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami mau seperti-Mu Tuhan. Jadikan bejana Tuhan, bejana tanah liat yang siap dibentuk Tuhan. Kami mau Tuhan dibentuk oleh firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Bentuklah kami Tuhan, kami adalah bejana-Mu. Roh Kudus mengurapi kami Tuhan semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Kami serahkan ke Pak TS yang bagikan firman Tuhan. Puji Haleluya. Tuhan. Baik, sebelum saudara, mari kita berdoa dulu ya untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau singkapkan Tuhan pewahyuan-Mu kepada kami Tuhan Yesus, agar kami Tuhan bisa mendapatkan Tuhan Yesus pengertian yang baru, kebenaran Tuhan Yesus yang akan menuntun kami kepada jalan keselamatan.
Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami Tuhan Yesus, segala pelanggaran yang kami lakukan Tuhan Yesus. Engkau sucikan Tuhan Yesus dosa kami Tuhan Yesus. Biarkan Tuhan kami memiliki roh yang baru, hati yang baru Tuhan Yesus, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang kami muliakan saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Haleluya. Ya, salam saudara. Oke. Kita akan kembali membahas seputar topik yang sedang ini ya, yang sedang yang sedang marak ya, yang sedang trending gitu, yaitu seputar nabi-nabi palsu, saudara, seputar roh-roh palsu ya. Ya, sebetulnya memang topik ini agak sedikit apa ya, kurang enak gitu, karena akan banyak apa ya, akan banyak yang tersindir gitu. Itu jadi saya agak takut ya, karena banyak yang tersindir. Tapi kalau sudah Tuhan yang ini memerintahkan, bagaimana lagi ya, harus kita sampaikan begitu. Jadi kita akan belajar ya mengenai itu ya, roh ya, roh Tuhan dan roh yang lain, roh palsu gitu. Baik, saya akan mengajak kita membaca dulu pada Zakaria 13 ayat 2 sampai 5 ya. Zakaria 13 ayat 2 sampai 5. Coba seseorang membacakan, saudara. Siapa yang bisa bacakan? Coba Ibu, ini aja lah, Ibu Iin. Coba bacakan, Ibu Iin. Zakaria 13 ayat 2 sampai 5. Mic-nya belum dibuka ya? Iya. Zakaria 13 ya, Pak Pendeta? Iya. Zakaria 13 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 2. 2. Oh iya, 2. Penyingkiran berhala dan nabi palsu. Maka ayat 2, maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi. Juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi, sebab yang kau katakan demi nama Tuhan itu adalah dusta. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Ya. Pada waktu itu, para nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil. Iya, haleluya. Nah, jadi saudara, ternyata ya, nabi itu ya, panggilan nabi atau sensasi nabi itu ternyata, saudara, sejak dahulu itu bisa mendatangkan kesombongan, saudara. Itu bisa mendatangkan kesombongan gitu. Nah, jadi kesombongan yang dimaksud adalah mereka suka pamer kan, haus pengakuan gitu.
Gitu. Jadi dikit-dikit, wah saya mendapatkan penglihatan. Oh, dikit-dikit Tuhan berkata kepada saya, dikit-dikit, gitu kan? Gitu. Nah, tetapi firman Tuhan bilang untuk mengenali seseorang nabi Allah atau nabi palsu, maka nubuatannya itu harus terjadi, saudara. Sebab jika nubuatannya tidak terjadi, maka dia adalah nabi palsu. Ya, di zaman perjanjian lama, saudara, di zaman nabi-nabi, ya, di zaman hakim-hakim, ya, itu para nabi-nabi palsu itu ganjarannya adalah hukuman mati, saudara, ya, dirajam gitu. Nah, karena itulah, saudara, dulu itu orang nggak sembarangan ya mengklaim diri jadi nabi, nggak sembarangan apa gitu kan. Standar mereka tuh lebih tinggi daripada kita. Standar mereka tuh lebih tinggi daripada kita. Gitu. Pun begitu, tetap saja nabi palsu itu ada. Gitu. Apalagi yang seperti sekarang kan, nggak ada ganjarannya gitu. Semua orang bisa mengaku dirinya nabi gitu. Makanya sekarang lebih parah kan dari zaman dahulu gitu. Kalau zaman sekarang dikit-dikit orang udah jadi nabi kan, gitu. Nah di sini katakan saudara bahwa orang tua mereka, saudara mereka akan mendapat malu gitu. Jadi mereka malu kan mengakui anaknya. Kamu bernubuat terus gitu. Tapi nggak ada yang benar nubuatanmu gitu. Jadi mereka nggak mengakui lagi itu anaknya gitu kan. Tadi dikatakan di ayat berapa tadi? Di ayat 3 misalnya. Dan apabila seseorang masih tampil sebagai nabi, maka ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan berkata kepadanya, janganlah engkau hidup lagi gitu. Gak usah hidup kau lagi, malu-maluin aja gitu kan. Itu artinya saudara. Enggak usah kau hidup lagi, bikin malu aja, cuma cari sensasi aja gitu kan. Nah gitu. Sebab yang kau katakan demi nama Tuhan, ya, itu adalah dusta, ya, kebohongan semua gitu saudara. Karena nggak terjadi saudara, cuman cari ini aja kan, pengakuan aja, cari sensasi gitu. Lalu ayahnya dan ibunya yang telah memperanakkan dia akan menikam dia pada waktu ia bernubuat. Ini ngeri banget. Jadi ketika oh Tuhan berkata kepada saya, ya ini roh Bapa Yahweh yang sedang berbicara kepada kalian, wahai manusia tanah gitu kan. Lalu ayah ibunya yang udah tutup muka begini kan karena malu gitu kan, akan menikam dia karena bikin malu saudara. Lalu di ayat 4, pada waktu itu para nabi-nabi masing-masing akan mendapat malu oleh karena penglihatannya sebagai nabi. Saudara, begitu saudara. Jadi nggak sembarangan ya. Sekarang kan orang gampang sekali mengatakan, oh saya mendapat penglihatan, oh Tuhan berkata kepada saya begini gitu. Tetapi ketika tidak terjadi saudara, apa yang terjadi? Mereka mendapat malu. Saya berikan contoh saudara. TB Joshua saudara, seorang profet yang sangat terkenal di Afrika dan dunia ya. Anda pasti tahu lah TB Joshua ya. Kalau di dunia karismatik itu sangat terkenal ya gitu. Nah, TB Joshua ini dikenal sebagai nabi, saudara. Dia melakukan mujizat, nubuatan gitu kan. Tetapi pada suatu kali dia bernubuat, ya, pada bulan, saya agak lupa ya, soalnya udah lama. Pada bulan Maret atau April itu tahun 2020 atau 2021, dia berkata di depan sebuah televisi yang disiarkan secara nasional ya dan worldwide ya, global gitu. Dia berkata, dia bernubuat pada bulan kalau agak salah-salah dikit tanggalnya mohon dimaafkan ya. Pada bulan Maret tahun 2020 COVID akan selesai. Dibilang begitu, saudara. Wow. Nubuatannya itu disiarkan di seluruh dunia. Disiarkan di seluruh dunia.
terutama di acara di televisi kekristenan kan, di stasiun TBN ya, Trinity Broadcasting Network, lalu CBN, lalu 700 Club, dan worldwide ya, di internet gitu. Itu luar biasa, saudara. Dan semua orang menyambut gembira, bertepuk tangan. Wow, Tuhan sudah menyatakan firman-Nya bahwa COVID akan selesai bulan Maret tahun 2022. Artinya sekitar 2 bulan lagi lah pada waktu itu. Namun apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, apa yang dia nubuatkan itu gagal, saudara. Gagal gitu. Setelah nubuatannya gagal, ya bulan demi bulan berlalu, lewat tahun lagi, gagal. Akhirnya dia mendapat malu, saudara. Semua orang, ini dia kan, kamu ternyata nabi palsu gitu. Karena terjadi kejatuhan iman massal ya. Banyak orang yang murtad dari imannya gitu. Gara-gara mereka kan, kalau orang udah berkata Tuhan berkata kepada saya, orang kan langsung percaya, wah ini Tuhan, ini hati-hati, nggak boleh kita sembarangan gitu kan. Tapi masalahnya salah, saudara, gagal gitu. Terus bagaimana kan? Artinya nama Tuhan dipermalukan kan gitu. Jadi banyak orang yang nggak mengerti kebenaran karena mereka terlalu awam ya. Akhirnya apa? Akhirnya mereka jatuh, drop imannya gitu. Dan kemudian TB Joshua mendapat malu, saudara. Dia mendapat malu, dia off dari pelayanan berbulan-bulan gitu. Dia off dari pelayanan, digantikan oleh juniornya gitu. Ketika ditunjukkan semua orang bertanya di mana sekarang TB Joshua. TB Joshua sedang menyendiri kan di hutan pribadinya. Dia sedang tidur sambil berdoa sambil menangis. Saya lihat dia seperti apa ya? Seperti mendapat apalah gitu. Depresi lah gitu. Lalu setelah berbulan-bulan lewat, dia semakin jarang tampil gitu. Semakin jarang tampil. Karena orang udah nggak percaya lagi, saudara, sama dia. Gitu. Jadi itu impact-nya ya. Akibat terlalu sembrono ya, terlalu berani gitu, memberikan nubuatan-nubuatan gitu. Nah, lalu dikatakan pada waktu itu para nabi masing-masing akan mendapat malu ya, itu yang tadi ya. Oleh karena penglihatannya sebagai nabi, dan tidak ada lagi dari mereka yang mengenakan jubah berbulu untuk berbohong ya. Jubah berbulu artinya pakaian-pakaian kebesaran mereka kan. Misalnya dibuat cahaya-cahaya, apalah segala macam gitu kan. Oh ini cahaya Bapak Yahweh gitu. Ya, artinya kebesaran-kebesaran mereka gitu. Tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Jadi, karena mereka udah malu gitu kan, nubuatannya nggak terjadi. Gimana ini Pak Nabi? Kok nubuatannya nggak terjadi sih? Oh maaf, saya bukan Nabi. Sebenarnya saya penjual goreng cilok gitu kan. Atau penjual kerak telur gitu. Akhirnya jadi gitu kan, karena mendapat malu gitu. Nah, jadi tetapi masing-masing akan berkata, aku ini bukan seorang Nabi, melainkan seorang pengusaha tanah. Sebab tanah adalah harta kepunyaanku sejak kecil gitu. Jadi begitu mereka mendapat malu. Nah, mungkin saudara boleh saya minta kepada Anda, kalau boleh siapkan catatannya atau pulpennya, karena yang akan kita bahas ini agak banyak nanti pelajaran ya, gitu. Karena ini nggak akan diulang 2 kali ya. Lantas apa itu pewahyuan dan nubuatan ya? Pewahyuan sebenarnya agak berbeda ya dari nubuatan gitu. Pewahyuan itu lebih luas ya ketimbang nubuatan. Jadi pewahyuan itu adalah revelation ya, atau penyingkapan gitu. Penyingkapan gitu.
Nah, sedangkan nubuatan dia lebih sempit ya, lebih sempit. Artinya dia seperti prediksi ya atau ramalan begitu. Hanya saja kalau istilah ramalan itu kan istilah dunia gitu kan. Tapi kalau dalam Tuhan dinamakan nubuatan gitu. Nah, jadi kalau pewahyuan dia lebih luas nih saudara. Kalau pewahyuan itu ada yang dari penglihatan kan, penglihatan, lalu pendengaran kan, pendengaran, lalu lewat mimpi ya, mimpi, lalu pengertian ya, pengertian supranatural ya, pengertian ilahi gitu ya. Lalu firasat ya, firasat, lalu makrifat, lalu juga firman Tuhan ya, firman Tuhan gitu. Karena firman Tuhan adalah pewahyuan yang paling kompleks, pewahyuan yang paling lengkap gitu. Nah, jadi banyak orang mengandalkan penglihatan atau pewahyuan atau nubuatan lah sebilangnya. Nubuatan yang dari roh-roh gitu, ketimbang firman Tuhan gitu. Nah, padahal mereka nggak tahu bahwa roh palsu itu sangat banyak, saudara. Ya, jadi bagaimana cara mendapatkan pewahyuan yang benar? Cara mendapatkan pewahyuan yang benar dan aman, dijamin bersih adalah firman Tuhan gitu. Jadi kita membaca firman Tuhan begini kan, kita berdoa, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia dari firman kepada kita. Dan itu dijamin nggak mungkin salah, nggak mungkin sesat gitu. Karena firman Tuhan langsung gitu. Tetapi jika dia bersemedi kan, bersemedi, konsentrasi, mendengarkan frekuensi musik yoga gitu kan. Dia berkonsentrasi merapal apalah segala macam gitu kan. Lalu dia mendapatkan terbuka mata cakranya, mata ketiganya, itu udah dijamin ini sudah dijamin palsu gitu. Roh-roh najis banyak di sana gitu. Nah, jadi saudara perlu kita mengetahui bahwa nabi, gitu kan? Jadi nabi kan dalam bahasa Inggrisnya adalah prophet ya, prophet. Lalu nubuatan bahasa Inggrisnya prophetic gitu. Sedangkan pewahyuan revelation gitu. Nah, jadi nggak apa-apa lah ya kita samakan aja ya nubuatan sama pewahyuan gitu. Cuman memang sebenarnya lebih luas pewahyuan ya gitu. Jadi kalau pewahyuan itu adalah masa lalu kan, masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Itu namanya pewahyuan ya. Sedangkan kalau nubuatan itu kan hanya untuk masa lampau, artinya sesuatu yang belum terjadi gitu, atau seputar ramalan begitu. Nah, jadi saudara, pewahyuan atau nubuatan itu ya, kita bilang nubuatan aja lah ya. Nubuatan itu saudara, itu ada yang benar, ada yang palsu. Artinya roh itu ada roh Tuhan, ada roh yang lain gitu ya. Jadi kita harus mengenali, harus tahu cara mengenali nabi-nabi palsu ya. Lantas bagaimana cara mengenali nabi palsu? Yang pertama adalah kalau dia nabi Tuhan, yang poin terpentingnya adalah, salah satu poin terpenting adalah nubuatannya itu saudara, itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Ya. Kalau dia dari Tuhan itu nggak mungkin salah gitu. Itu nggak mungkin salah. Itu yang pertama ya. Kalau dia salah, dia bisa benar, dia bisa salah, itu udah pasti bukan dari Tuhan. Nah, misalnya dia bernubuat kan, sekarang nubuatannya benar, lalu besok dia bernubuat, lalu nubuatannya salah, itu udah pasti bukan dari Tuhan gitu. Itu udah pasti dari roh indigo atau mata ketiga ya. Gitu. Karena kalau dari Tuhan itu nggak mungkin salah gitu. Nah, jadi untuk mengenali, mendeteksi, cara membedakan nabi yang benar dengan nabi yang palsu, yang pertama adalah nubuatannya itu harus terjadi. Coba seseorang membacakan Ulangan 18 ayat 18 sampai 22. Ulangan 18 ayat 18 sampai 22.
Ulangan 18 ya Pak Pendeta. Ya. Ulangan 18 ayat 18 demikian bunyi firman Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. 19. Sudah. Sampai 22. Oh ya, sampai 22. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan ia tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Ya. Jadi dari perikop ini menceritakan ada dua kelompok nabi, saudara. Ada nabi yang benar dan ada nabi yang palsu, begitu. Nah, lalu Tuhan mengatakan, bagaimana cara kamu membedakan nabi yang benar dengan nabi yang palsu? Kalau nabi yang palsu dikatakan nubuatannya itu tidak terjadi atau tidak sampai, gitu. Ya. Di ayat yang tadi, ayat 21 ya sampai 22 dikatakan, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, mereka bertanya-tanya kan, loh, nabi yang satu mengatakan begini, nabi yang lain mengatakan begini, kira-kira yang mana yang benar, gitu kan? Nah, artinya mereka bertanya-tanya, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan, artinya nabi nubuatan yang palsu atau nabi yang palsu, ayat 22, maka apabila seorang nabi ya berkata demi nama Tuhan, ya dia membawa nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Itulah nubuatan yang tidak berasal daripada Tuhan. Itulah nabi palsu. Ya, kalau nubuatan itu tidak terjadi atau tidak sampai, sebab dia terlalu berani ya membawa nama Tuhan, maka janganlah kamu gentar kepadanya, sebab nabi palsu itu ya, kita nggak perlu takut ya. Jadi walaupun dia mengatakan, memberikan ancamannya, demi nama Tuhan, Tuhan berkata, kamu akan begini-begini, kamu akan begini-begini, kamu akan begini-begini. Tapi udah nabi palsu, udah nggak usah takut, saudara. Gitu. Jadi saya dulu, saudara, pernah dulu gitu kan, beberapa kali kan, mendapatkan email gitu, email kan dari rata-rata orang Afrika ya, orang Afrika banyak sekali ya nabi palsu ya. Jadi mereka memberikan email, halo ini gitu kan, saya mendapatkan pesan dari Tuhan untuk kamu, kata gitu. Kamu akan begini-begini, kamu akan begini-begini, kamu akan begini-begini, kamu akan begini. Oh, itu ngeri banget tuh nubuatannya gitu kan. Lalu dia bilang, supaya kamu ini terhindar dari malapetaka dan kutuk itu, maka kamu harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Silakan berikan persembahan ke nomor rekening sekian gitu kan. Nah, supaya nanti saya akan berdoa supaya dicabut Tuhan hukuman kutuk yang diberikan kepada kamu. Wah, itu gimana gitu kan. Jadi, wow, ternyata mereka bisa menyetir Tuhan gitu kan. Kalau dikasih persembahan katanya nanti bisa kita cabut lah, Tuhan itu konco kita lah gitu kan, bisa kita atur gitu. Wah gitu kan. Makanya saudara dikatakan yang begituan, kalau nabi palsu kita nggak usah takut, saudara, kita nggak usah takut ya. Nah, kemudian dikatakan, saudara, seorang nabi Tuhan yang asli itu, saudara, nubuatannya itu harus terjadi. Itu salah satu poin terpentingnya ya.
kita mengetahui ya, atau mungkin sudah sering saya sampaikan ya, di acara Sidrot ya, itu adalah acara khusus prophet and supernatural gitu. Jadi di sana para nabi-nabi di interview gitu kan. Lalu di sana para nabi-nabi ngumpul ya, ada Sadhu Sundar Selvaraj, ada Kevin apa segala macam, di sana ngumpul semua gitu. Mereka bersaksi gitu kan. Lalu ketika tiba musim Pilpres, ketika Donald Trump, mereka bertanya kan, Sidroten bertanya, siapa pesan dari Tuhan, siapa yang akan menang Pilpres? Donald Trump atau Joe Biden gitu kan. Nah, semua nabi ini bulat mengatakan bahwa Donald Trump akan menang gitu, akan menang gitu. Jadi karena mereka mengetahui bahwa Biden adalah antek ini kan, satanik gitu. Dia adalah pro aborsi kan, pro aborsi, dan juga pro LGBT kan. Jadi dia benar-benar satanik gitu. Jadi nggak mungkin dipilih Tuhan yang begitu kan. Nah lalu mereka memakai dalil itu, mereka bernubuat bahwa Donald Trump akan menang gitu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian, yang terpilih menjadi presiden adalah Joe Biden gitu. Lalu setelah peristiwa itu terjadi murtad iman massal ya dari Kristen di Amerika dan di dunia. Mereka udah nggak percaya lagi ya sama firman Tuhan gitu. Masa orang yang sangat dekat sama Tuhan bahkan disebut nabi salah, gagal gitu. Jadi itu sangat berbahaya sekali ya, nubuatan daripada nabi-nabi gitu. Karena itu saudara, Tuhan memberikan ini ya, larangan keras ya bagi orang yang sembarangan membawa-bawa namanya ya, atau profetik atau nabi gitu. Oh, Tuhan berkata kepada saya begini. Itu saudara, itulah yang dimaksud dengan nubuatan saudara. Tuhan berkata kepada saya gitu. Itulah namanya nubuatan gitu. Jadi di YouTube saudara, di gereja saat ini, itu semua orang mengatakan kalau berkhotbah saudara atau bersaksi, Tuhan mengatakan kepada saya begini. Mengapa mereka mengatakan Tuhan mengatakan kepada saya gitu? Supaya orang ini kan penasaran gitu, supaya orang tertarik gitu. Mereka menjual nama Tuhan gitu. Mengapa mereka tidak memaparkan saja gitu? Jadi orang bisa bebas untuk menilai kan. Kalau reasonable, kalau masuk akal, ya kalau kira-kira bisa masuk mereka terima, kalau enggak mereka terima gitu kan. Artinya fair dia kan, fair gitu. Jadi pesannya dapat, tapi apa yang kira-kira enggak dibuang gitu kan. Tapi kalau sudah berkata, Tuhan berkata kepada saya, itu kan udah berat gitu. Jadi orang yang mendengarkan itu enggak boleh ini kan, harus diterima semua gitu, harus diterima. Gitu. Jadi itulah nubuatan. Dikatakan tadi, barang siapa yang mengaku ya, lalu tidak terjadi nubuatannya, maka dia harus dilempari gitu. Harus ini kan dilenyapkan gitu. Di ayat yang lain dikatakan bahwa dia harus diseret ya, harus diseret dan darahnya harus dicurahkan. Artinya sangat berat sekali ya ancaman bagi nabi palsu gitu. Jadi poin terpenting adalah apakah nubuatan itu terjadi atau tidak, saudara. Nah, saya berkali-kali mengatakan bahwa saya bukan nabi ya. Saya bukan nabi. Tapi semua yang saya katakan, saudara, itu terjadi, saudara. Itu terjadi. Anda semua sudah membuktikannya. Sejak lama, sudah saya beritahukan. Pertama, jus ini adalah tanda binatang. Gitu. Awalnya orang nggak percaya kan, tapi sekarang puji Tuhan udah banyak yang ini ya. Jadi menyampaikan gitu. Itu yang pertama. Lalu berikutnya,
saya mengatakan akan terjadi bencana alam, konfirmasi dari Tuhan gitu kan, terjadi kan. Lalu ada banyak lagi gitu. Lalu misalnya yang terakhir ya, bagaimana caranya? Ibu Nova bilang kalau boleh jangan sebut nama gitu kan. Tapi kalau nggak sebut nama susah saudara, harus sebut biar tahu gitu kan. Jadi gimana cara bertanya kalau nggak sebut nama? Makanya itu saya bingung gimana caranya gitu kan. Nah, jadi saudara, aja. Iya, jadi intinya begini ya. Kalaupun saya sebut nama, itu bukan karena saya benci ya, bukan. Tapi supaya mereka bertobat, supaya siapapun yang mendengar pesan ini bisa mengetahui kebenaran gitu. Nggak mungkin ya, nggak bisa kita berkhotbah dalam keadaan benci, dendam, itu nggak bisa gitu. Jadi hanya untuk memberi contoh gitu, memberitahukan gitu kan. Nah jadi saudara, saya ingin beritahu kepada kita ya, bahwa orang yang masih pure, saudara, yang masih pure, itu tidak bisa beribadah bersama orang yang sudah menerima tanda. Mohon maaf jika saya sampaikan, saya tahu ini agak berat ya gitu. Tapi orang yang masih pure itu nggak bisa beribadah bersama orang yang sudah menerima tanda gitu. Mengapa? Ini Tuhan menyampaikan kepada saya ya gitu. Artinya seperti yang saya katakan tadi, pewahyuan itu kan bisa dari apa gitu kan, pencerahan ilahi gitu kan. Nah, pengertian ya, bahwa penyingkapan ya, bahwa orang yang masih pure tidak bisa beribadah bersama orang yang sudah menerima tanda. Mengapa? Karena ketika mereka beribadah bersama, mereka menyembah bersama, di sana terjadi pertalian roh, saudara. Pertalian roh gitu. Kecuali mereka hanya ngobrol-ngobrol, ngerumpi, itu nggak apa-apa lah kan. Atau mungkin apa ya, ibadah gereja Protestan atau gereja Reform atau gereja-gereja non karismatik ya, non Roh Kudus, yang mereka nggak ada penyembahan, itu nggak apa-apa ya gitu. Karena itu kan kering itu, mati itu, nggak ada gitu. Tapi kalau dia masuk ke dalam penyembahan, ke dalam dunia roh atau karismatik ya, itu nggak bisa, saudara. Karena dia akan nyampur gitu. Gitu dia. Nah makanya Tuhan beberapa satu minggu yang lalu lebih, Tuhan memberikan pesan kepada saya lewat mimpi kan. Maaf saya sebut ya, bahwa Pak Matthew dan Ibu Mary jatuh dalam dosa. Itu kan saya sampaikan ya, pada Family Garda semua saya sampaikan gitu. Nah, lalu pada hari Rabu kemudian, pada saat ibadah doa malam, Ibu Nahusus memberitahukan kepada saya, Pak Pendeta tahu nggak? Ketika Pak Pendeta mengatakan bahwa Pak Matthew dan Ibu Mary jatuh dalam dosa, itu saya tahu apa artinya, dia bilang begitu. Apa artinya saya bilang gitu kan? Saya tahu bahwa sekarang Pak Matthew dan Ibu Mary itu sudah mau campur. Sudah mau campur, beribadah bersama orang yang sudah menerima tanda. Wow. Kan selama ini mereka sangat keras kan, itu sangat strike gitu. Karena sudah saya larang dengan keras, nggak boleh campur, saya bilang begitu. Dan mereka setuju gitu. Tapi setelah mereka keluar dari saya, apa yang terjadi? Sekarang mereka udah toleran kan? Artinya mereka udah jatuh gitu. Artinya apa? Artinya yang saya katakan itu terjadi, saudara, terjadi gitu. Walaupun saya katakan saya bukan nabi gitu, tapi saya mengerti ya.
Saya mengerti. Karena apa? Karena saya sejak kecil berada di gereja Pentakosta. Saya sudah melayani sejak kecil, saya sudah menginjil sejak kecil. Jadi saya mengerti masalah dunia supranatural, dunia profetik, saya mengerti gitu. Cuman bedanya saya dari yang lain, saya diberikan Tuhan karunia apa ya, investigasi roh namanya, atau apa ya, saya agak lupa ya istilahnya gitu. Investigasi roh. Jadi kan kalau orang kan apa ya? Yang membedakan roh, Pak Pendeta. Iya, karunia membedakan roh. Tuhan bahasa Inggrisnya apa kemarin saya agak lupa ya. Gitu ya. Nah, jadi kalau orang karismatik kan rata-rata itu gampang sekali apa saudara? Gampang sekali percaya gitu. Ya. Siap-siap ya. Ini roh akan datang pada kalian. 1, 2, 3, terima gitu. Wah, tumbang semua gitu kan. Nah, mereka nggak mengerti bahwa ada yang dinamakan strength fire gitu, atau roh asing gitu. Karena di dalam praktek yoga kundalini itu pun ada saudara, praktek seperti itu. Terima ya Pak gitu, tercampak dia saudara. Getar-getarnya pun sama saudara gitu. Nah, jadi saya yang sejak lama berada di situ, ketika melihat fakta yang baru ini, membuat saya berpikir kan, wow, kok bisa jadi sama begini gitu kan. Maka sejak saya mengetahui itu, maka saya harus berhati-hati kan. Maka saya lebih baik pilih yang lurus-lurus saja gitu. Bukan saya katakan bahwa ketika Roh Kudus datang kepada kita, ketika kita menyembah kita tidak bisa bergetar, bukan itu yang saya katakan ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah hati-hati saudara. Itu yang saya hati-hati, karena roh asing yang lain pun bisa melakukan hal yang sama gitu. Jadi ada yang dinamakan saudara di Amerika, yang paling terkenal itu pertama Benny Hinn kan, Benny Hinn. Lalu ada seorang pemimpin apa ya, revival mistik ya. Dia menyebut dirinya sebagai revival mystikus gitu. Mereka tuh apa? Poin ibadah mereka adalah mabuk roh gitu. Mabuk roh gitu. Mabuk roh kan. Lalu mereka menghirup seperti menghirup ganja gitu kan. Lalu mereka bisa mabuk. Gitu kan, segala macam gitu. Tapi yang mereka hirup bukan ganja saudara. Tapi seperti ganja gitu. Lalu ada salib, itu kan salib itu patung salib, mereka hirup gitu, seperti menghirup marijuana gitu kan. Lalu mereka mabuk roh, mereka tertawa gitu kan. Gitu. Lalu ada sebuah fakta baru mengatakan ternyata Benny Hinn dan John Crowder tadi, pemimpin aliran mabuk roh tadi, ternyata mereka tuh melakukan hirup apa ya, roh orang suci, roh orang suci gitu. Jadi Kathryn Kuhlman itu tulang-tulangnya atau debunya ya, itu dihirup sama mereka saudara, dihirup sama Benny Hinn, John Crowder dan beberapa yang lain tuh. Itu namanya menghirup roh-roh orang suci gitu. Lalu setelah mereka menghirup itu, mereka mabuk roh gitu, mabuk roh. Dan ketika mereka mabuk roh itu, mereka jadi penuh kuasa, saudara. Mereka jadi penuh kuasa, mereka bisa mengalirkan kuasa gitu. Makanya saudara, ini mengerikan sekali saudara mengetahui hal seperti itu gitu. Iya. Gitu. Jadi makanya setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada seperti itu, lantas bagaimana begitu kan? Makanya lebih baik kita pilih
yang lurus-lurus saja. Menyembah seperti biasa, baca firman, berdoa. Nggak usah yang terlalu ekstrim-ekstrim lah, saudara. Nggak usah yang terlalu ekstrim-ekstrim. Itu karena kalau Anda mengetahui, saudara, di luar sana ternyata mereka begitu, aduh, sangat mengerikan sekali ya gitu. Nah, lalu kemudian yang kedua, saudara, bagaimana cara mengenali dia adalah nabi Tuhan atau nabi palsu adalah dia harus sesuai dengan standar kebenaran firman. Standar kebenaran firman gitu. Standar kebenaran firman pertama adalah dia tidak nyeleneh gitu. Dia harus bisa diuji dengan firman gitu. Ya. Jangan ketika dia berkata, "Oh, saya sudah kawin dengan Bapak Yahweh. Lalu Bapak Yahweh masuk ke dalam rahim saya dan bulan Desember saya akan melahirkan Tuhan Yesus." Itu, saudara. Itu udah pasti ngaco, saudara. Udah pasti ngawur gitu. Itu nggak boleh ya. Itu udah pasti ngaco gitu. Itu udah nggak benar, saudara. Nah, itu pertama udah palsu ya. Lalu yang kedua adalah standar kebenaran firman, dia harus memiliki yang namanya buah-buah roh. Ya. Apa itu buah roh? Buah roh itu kasih kan, kasih. Nah, makanya orang yang menyebut dirinya nabi atau pelayan kenabian, itu nggak boleh ada sama dia kebencian, dendam, ya, iri hati, dengki, itu nggak boleh ada, saudara. Begitu ya. Dia harus mengampuni, dia harus panjang sabar ya, nggak boleh garang ya, nggak boleh nggak boleh apalah gitu kan, pemarah gitu. Nah, dan dia juga tidak haus pujian, dia tidak haus pengakuan ya, karena kan banyak orang bernubuat itu supaya mereka diakui kan, luar biasa ya gitu kan, gitu. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan memberikan penglihatan kepada saya, gitu. Jadi kedengarannya luar biasa gitu kan. Tapi ada motif yang lain di balik itu yang mereka sembunyikan, yaitu pengakuan tadi. Supaya mereka dipuji gitu, supaya mereka diacungi jempol gitu. Itu nggak boleh, saudara. Mereka tidak boleh meninggikan diri ya, mengkultuskan diri ya. Sejak saat ini saya telah dilantik menjadi bunda dari Tuhan Yesus. Sejak saat ini saya tunjuk kamu menjadi malaikat Mikael. Lalu yang lain, kalau gitu saya jadi malaikat Rafael aja ya. Saya jadi malaikat Uriel ya, gitu. Lalu datang 2 orang perempuan kan. Kalau gitu saya jadi Nabi Henok. Lalu yang lain, saya Nabi apa lagi ya? Nabi Elia. Saya Nabi Elia gitu. Wow. Semua mereka mengklaim diri sebagai apa kan? Luar biasa ya. Ada malaikat Mikael, malaikat Rafael, malaikat Uriel, Nabi Elia, Nabi Henok. Komplit mereka dirampas oleh mereka. Tinggal satu yang belum mereka ambil. Yaitu kalau mereka mengaku, saya adalah Tuhan Yesus. Karena itu udah parah banget. Karena semua udah mereka lakukan kan. Ibu Tuhan Yesus, malaikat Mikael, malaikat Rafael, malaikat Uriel, Nabi Nuh, Nabi Henok, Nabi Elia. Tinggal Tuhan Yesus yang belum mereka akui. Gitu. Jadi itu luar biasa ya. Dan itulah fenomena yang terjadi saat ini ya. Kita melihat itu setiap hari di depan mata kita ya. Video mereka melintas setiap hari. Makanya firman Tuhan mengatakan di kitab Wahyu, pada akhir zaman akan muncul ya nabi-nabi palsu. Fenomena
nabi palsu membanjir, ya, yang nggak pernah kita lihat akan bermunculan, dan itu terjadi saat ini, saudara. Ya, teman kita yang selama ini teman teman nongkrong, teman apalah segala macam kan, yang apalah gitu, teman nongkrong, teman seru-seruan, tiba-tiba jadi nabi dia, tiba-tiba jadi Mesias. Waduh, kacau itu. Nah, lalu kemudian nabi itu tidak boleh haus harta, saudara, tidak boleh gila harta, ya, gila pujian, ya, itu nggak boleh gitu. Karena banyak orang kan saat ini melakukan itu justru ingin menjadi ini kan, mencari harta kan. Pengkultusan itu kan motifnya kan uang gitu, pengkultusan. Ketika mereka memperforming semua mujizat, mereka memperforming sebuah mujizat atau memperforming sebuah nubuatan, pada dasarnya yang mereka cari adalah pengkultusan gitu. Nah, pengkultusan itu, dibalik pengkultusan itu apa? Dibalik pengkultusan adalah persembahan kan begitu. Persembahan itu adalah materi kan begitu. Jadi motif mereka adalah harta, uang gitu. Makanya Nabi Elia memberikan contoh, ya. Dia adalah nabi yang benar, ya. Ketika Nabi Elia itu Nabi Eliset, ya. Ketika datang bendahara raja kepada dia kan, membawa persembahan dari raja, berapa peti emas gitu kan. Ini persembahan dari raja gitu. Lalu Nabi Elia nggak mengambil, saudara. Dia nggak ngambil yang gitu. Dia hanya mengambil beberapa koin saja gitu untuk kebutuhan makan mereka sehari gitu. Begitu, saudara. Tapi nabi-nabi sekarang, saudara, yang kita lihat apa yang terjadi? Yang terjadi kepada mereka setelah mereka memperforming mujizat, memperforming nubuatan, sekarang mereka tabungannya luar biasa kan. Lalu mereka punya mobil mewah, mobil Alphard, mobil Lamborghini, mereka punya jet pribadi. Kan itu yang terjadi di dalam gereja sekarang. Ya. Jadi motifnya nggak benar, saudara. Makanya dia masuk ke nabi palsu. Karena kalau nabi yang asli nggak mungkin itu terjadi, saudara. Nah, kemudian saudara, percepat aja ya. Yang terjadi kemudian adalah orang-orang, karena mereka ingin mengejar kenabian tadi, mereka jatuhnya bukan justru bukan pada jadi nabi, tapi malah jadi cenayang, ya, cenayang alias mata ketiga gitu. Jadi dalam agama Hindu ada yang dinamakan ini pembukaan mata cakra, ya, atau disebut dengan cakra ajna gitu, mata ketiga gitu. Gitu. Itu bisa bawaan lahir, ya. Kalau dia bawaan lahir, dia namanya indigo, ya. Mungkin dia kakeknya atau bapaknya mantan dukun kan, ada kesaktian lalu turun kepada keturunannya, itu dia punya mata ketiga, itu ya. Lalu ada transfer spirit, ya. Transfer spirit itu bisa terjadi dari dari ritual, ya, dari baptisan, dari mandi kembang, dari meditasi, yoga, ya, dari tatapan mata, dari suara, dari mendengarkan musik, ya. Seperti yang Ibu Pepe bilang minggu yang lalu itu benar, ya. Mendengarkan frekuensi musik, itu meditasi, ya. Itu bisa, ya. Terbuka mata ketiganya, mata cakranya gitu. Nah, jadi gimana ya? Saya nggak enak juga, ya. Cuman ada seorang yang sangat terkenal sekali, saudara. Sangat terkenal, ya. Seorang ibu-ibu, ya. Dia adalah masuk kelompok kita juga, ya. Ya, yang khotbahnya seperti ini. Dia selalu mendapatkan kunjungan Tuhan Yesus. Bahkan mencium baunya Tuhan Yesus saja, dia tahu gitu kan. Ternyata setelah ada seseorang memberitahukan pengajarannya dia, ternyata yang dia ajarkan adalah bagaimana membuka mata cakra, mata ketiga.
Ini saudara udah bukan kekristenan lagi ya, ini udah paganisme gitu. Ya. Saya sebut aja namanya Ibu Iin ya, Ibu Iin. Itu Ibu Iin harus bertobat ya, kalau enggak akan binasa ya. Nah, sebenarnya saudara ada banyak sekali ya nabi-nabi palsu di dunia sana yang sangat terkenal, yang sangat spektakuler ya. Ini sudah saya kritisi sejak lama saudara. Saya sebutkan salah satu yang sangat terkenal saudara. Ada namanya Angelina Elizabeth Zambrano. Angelina Elizabeth Zambrano. Dia dari Amerika Latin ya. Dia mendapatkan penglihatan bahwa Michael Jackson ada di neraka. Mungkin saudara pernah dengar itu ya. Itu terkenal sekali saudara. Itu bahkan kesaksiannya itu saya posting di blog saya 15 tahun yang lalu gitu. Jadi orang belum ada YouTube, belum ada apa. Saya udah punya blog ya, blog kesaksian gitu. Semua kesaksian dari seluruh dunia saya kumpulkan gitu. Saya ingin membangun iman orang gitu. Itu juga membangun iman saya gitu kan. Jadi artinya pada waktu itu saya masih polos gitu. Semua kesaksian-kesaksian saya percaya saja semua gitu. Itu dulu saya gitu. Nah, lalu Angelina Zambrano ini dia bernubuat bahwa Michael Jackson ada di neraka, Paus ada di neraka, Paus apa dulu ya? Lalu siapa lagi, banyak tokoh-tokoh dunia dia lihat di neraka gitu kan. Dan dia itu saking luar biasanya kesaksian dia itu, dia dibawa saudara berkeliling di KKR seluruh dunia. Dia juga dia juga dibawa oleh Benny Hinn untuk bersaksi di KKR saudara. Ya. Bahwa dia melihat Michael Jackson di neraka, Paus di neraka gitu. Nah, itu dulu saudara. Pertama sekali itu kesaksian itu muncul. Itu di Indonesia belum banyak yang tahu kesaksian itu karena berbahasa Inggris kan. Tapi karena saya apanya di situ, saya udah tahu duluan gitu kan. Itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia gitu kan. Lalu saya sebarkan ke gereja saya gitu. Dan saudara saya juga membaca, mereka sama-sama terbangun imannya gitu. Nah, jadi pada waktu itu saudara, mengapa kesaksian itu begitu populer sekali, begitu menggemparkan? Karena pada waktu itu Michael Jackson baru saja mati. Maka di sini kan seorang artis terkenal gitu, megastar gitu. Dia baru saja mati, lalu orang ini Angelina Zambrano dia bernubuat bahwa dia melihat bahwa Michael Jackson di neraka gitu. Nah, lalu sekitar beberapa tahun kemudian, saudara, 7 tahun atau 10 tahun kemudian, ternyata saudara, Michael Jackson itu masih hidup sampai sekarang, saudara. Masih hidup. Footage-nya banyak sekali, saudara. Bukti-buktinya banyak sekali. Michael Jackson masih hidup. Kalau Anda cari di YouTube, footage of Michael Jackson still alive, gitu kan. Bukti bahwa Michael Jackson masih hidup, itu banyak sekali, saudara. Bukan hanya dia menyamar, bukan hanya dalam apa, gitu kan. Bahkan yang asli penampakannya pun ada, saudara. Ya, saya tahu ada banyak apanya dia ya, penirunya dia yang mirip dengan dia sangat banyak ya, itu saya tahu. Tapi yang kalau orang yang apa ya, orang yang ngefans sama Michael Jackson ya, itu pasti tahu lah membedakan Michael Jackson yang asli dengan yang penirnya pasti tahu lah. Saya salah satu fans dari Michael Jackson sejak lama gitu. Jadi kalau ada 100 ya berdiri yang mirip dengan Michael Jackson, lalu Michael Jackson asli di tengah-tengah mereka, saya bisa bedakan, saudara. Saya bisa tahu gitu. Itulah kalau orang yang benar-benar fans pasti bisa membedakan gitu. Nah, itu saudara yang saya katakan tadi, itu Michael Jackson asli, saudara. Gitu. Lalu ketika saya sampaikan kepada saudara saya bahwa ternyata Michael Jackson masih hidup, dia terguncang, saudara. Lalu dia bilang apa pada saya? Kamu tahu nggak apa artinya nih? Dia bilang gitu. Kalau ternyata kamu bilang Michael Jackson masih hidup dan buktinya ada Michael Jackson masih hidup,
Ini artinya gereja bisa goncang, dia bilang begitu. Bisa goncang. Mengapa? Karena gereja sudah terlanjur mempercayai nubuatannya. Ini tadi kan, Elizabeth Angelina Sambrano gitu. Begitu. Udah terlanjur terkenal. Lalu sebagaimana, saudara? Ya. Jadi, karena itu saudara, kita perlu mengetahui bahwa Lucifer atau iblis itu, mengapa dia disebut Lucifer adalah karena dialah cahaya yang terang benderang. Ya. Cahaya yang terang benderang. Itu arti Lucifer ya. Gitu. Jadi dia bisa menyerupai siapapun gitu untuk menyesatkan, saudara. Nah, jadi banyak orang yang mengira mereka mendapatkan penglihatan dari Tuhan bahwa orang itulah nabi gitu kan. Ternyata dia hanya indigo atau mata cakra, mata ketiga yang terbuka, saudara gitu. Gitu. Nah, Tuhan ini melarang keras hal itu, melarang gitu karena itu akan berujung pada kebinasaan jiwa mereka ya. Jadi mata ketiga tadi itu oleh Alkitab. Jadi kalau saya ulangi sedikit ya saudara, dari minggu yang lalu, kalau di dalam agama paganisme ya, ketika mata ketiga seseorang terbuka, itulah puncak dari pencapaian spiritual gitu. Ya, puncak dari pencapaian spiritual gitu. Dalam agama Hindu dia disebut dengan cakra ajna gitu kan. Kalau dalam agama Buddha disebut dengan iluminasi gitu. Lalu ada indigo atau apa, namanya bisa beda-beda ya, tapi pada dasarnya sama gitu. Artinya mata ketiga terbuka gitu. Baik oleh keturunan, baik oleh transfer, baik oleh dibuka secara apa sengaja, itu bisa gitu. Itu sama saja ya gitu. Tetapi di dalam Alkitab dia disebut dengan buah terlarang gitu. Buah pengetahuan terlarang gitu. Karena dikatakan ketika mereka memakan buah itu, tiba-tiba mata mereka terbuka gitu. Nah, kan mata mereka nggak tertutup selama, mata mereka terbuka. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika mereka memakan buah itu, tiba-tiba mata mereka terbuka gitu. Coba saudara membacakan pada Kejadian 3 ayat 4 sampai 7. Kejadian 3 ayat 4 sampai 7. Coba Ibu Nova. Ibu Nova tadi udah tadi ya? Belum? Belum. Oke, silakan Ibu Nova. Firman Tuhan, Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap dilihatnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya, dan bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sudah. Ya. Iya, dikatakan tadi kan bahwa buah itu menarik hati gitu, menarik. Mengapa? Karena dia mengandung pengetahuan gitu. Mengandung pengertian gitu. Nah, jadi
ketika kita mendapatkan penglihatan itu kan keren gitu kan. Wow, saya mendapatkan penglihatan begini gitu kan. Tetapi firman Tuhan bilang implikasinya adalah kematian, saudara. Jadi bukan nggak ada konsekuensinya gitu. Ya, karena dikatakan ketika dia memakan buah itu matanya terbuka gitu kan, lalu dia bisa mendapatkan pengetahuan yang tersembunyi gitu, yang tidak kelihatan orang lain gitu. Implikasinya adalah kematian, saudara. Nah, jadi kalau Anda sempat terbuka mata ketiganya ya, para saudara-saudara saya ya, yang banyak bersaksi di YouTube ya, saya minta Anda semua, saya bukan benci, bukan apa ya, enggak lah. Saya mengasihi Anda semua, saya tidak ingin Anda binasa ya, karena semua itu enggak ada artinya itu, saudara. Puja-puji dari orang-orang itu enggak ada artinya. Mendapatkan likes, komen, beratus-ratus, beribu-ribu, pujian itu enggak ada artinya semua itu. Kalau pada akhirnya Anda binasa gitu. Jadi saya minta semua ini ya, bertobat gitu ya. Bertobat. Ya. Gak usah saya sebut namanya lah, tapi yang merasa lah gitu, punya kemampuannya. Gitu. Nah, jadi bagaimana saudara? Apakah kita tidak bisa mengejar nubuatan, karunia nubuatan? Ya jelas bisa lah gitu. Yang saya maksud di sini adalah kita harus berhati-hati karena nubuatan yang dari setan itu lebih banyak gitu. Nabi palsu itu lebih banyak daripada nabi yang asli. Di kitab Perjanjian Lama itu nabi palsu itu ada ribuan, saudara. Ada ribuan, tetapi nabi Tuhan yang asli itu hanya 1-2 gitu. Hanya 1-2. Artinya penglihatan yang dari setan itu lebih banyak daripada Tuhan gitu. Makanya ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada seseorang, itu nggak selalu, saudara. Ya, nggak selalu. Misalnya Petrus kan mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia melihat kain turun dari langit. Lalu ada binatang melata, binatang najis di sana. Lalu Tuhan bilang, sembelihlah gitu. Sembelih lalu makan gitu. Itu ada artinya, saudara. Dan sampai sekarang itu menjadi pengertian kepada kita semua bahwa ternyata semua bisa dimakan binatang ya, gitu. Binatang yang di dalam Perjanjian Lama dianggap najis gitu. Gitu. Jadi bukan dikit-dikit dapat penglihatan gitu. Petrus, saya nggak tahu ya berapa kali mendapat, tapi kalau yang saya pelajari cuma 1 kali itu aja gitu. Petrus ini gitu kan dituliskan mendapatkan penglihatan. Saya yakin pasti adalah mungkin, tapi artinya apa? Artinya penglihatan itu, saudara, itu memiliki pengertian yang sangat dalam dan sangat luas gitu. Misalnya seperti saya ya, seperti yang saya katakan dulu ya, saya pernah mendapat penglihatan kan mengenai apa pemerintah di udara gitu, roh-roh jahat di udara gitu. Jadi saya melihat ini dengan mata terbuka gitu kan, saya melihat itu roh-roh pemerintah di udara yang dituliskan dalam apa? Sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh di udara, pemerintah di udara, penguasa di udara. Gitu. Itu yang saya lihat gitu. Jadi dengan penglihatan itu saya mengerti bagaimana cara memerangi mereka. Dengan penglihatan itu saya bisa mengajar kepada orang lain bagaimana cara menaklukkan iblis. Saya bisa mengerti apa yang mempengaruhi mood orang lain, apa yang membuat orang-orang berpikiran jahat, ternyata itu gitu. Jadi ada pelajaran yang berharga di sana gitu. Jadi bukan dikit-dikit, wah saya melihat si Anu begini-begini, oh saya melihat kamu begini-begini, gitu. Dikit-dikit dia nggak begitu, saudara. Itu kalau begitu dia, itu udah pasti mata cakra tadi gitu, mata cakra gitu. Karena dikit-dikit dapat penglihatan gitu. Gitu. Jadi berubah moodnya, berubah lagi penglihatannya kan. Nah, ketika dia suka sama saya,
oh saya mendapat penglihatan Pak Tes ini dipilih Tuhan gitu kan. Setelah dia nggak suka sama saya, oh saya mendapat penglihatan Pak Tes ini sudah ditinggalkan Tuhan. Wah, kok bisa disetir-setir anak ini penglihatan dengan sesuka hatinya. Dia suka, Tuhan suka, tuh dia nggak suka, Tuhan nggak suka gitu ya. Jadi nggak begitu, itu udah salah ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita harus selalu waspada dan berhati-hati, itu ya. Jadi saya saudara selalu waspada di dalam segala hal, selalu hati-hati dalam segala hal. Gitu. Ketika penguasa mengatakan, oh ini baik untuk kesehatan kita, saya nggak langsung percaya, saudara. Saya hati-hati. Ketika seseorang mengatakan, oh ini nubuatan, ini pewahyuan dari Tuhan, saya juga nggak langsung percaya. Saya uji dulu, saya selidiki dulu gitu. Karena semua ada implikasinya, saudara. Ketika kita mempercayai, ada implikasinya, ada konsekuensinya. Bukan nggak ada konsekuensinya. Ya, ketika saya mempercayai penguasa, oh ini baik untuk kesehatan, konsekuensinya saya akan terima itu kan, justru itu gitu. Ketika saya mempercayai, oh ini begini pesan daripada Tuhan, begini gitu. Ada konsekuensinya. Nah, jadi kita harus berhati-hati sebab iblis adalah bapa dari segala pendusta. Nah, lalu kesimpulan yang kedua adalah ada yang jauh lebih penting daripada nubuatan yang harus kita kejar ya. Ini harus kita kejar, jauh lebih penting daripada nubuatan. Apa itu? 1 Korintus 13 ayat 2. Coba seorang membacakan 1 Korintus 13 ayat 2. Coba Ibu Santil yang bacakan. Satu Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi itu ya. Itulah yang terpenting yang harus kita kejar, itu kasih gitu. Karena kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak meninggikan diri ya. Kasih itu tidak kikir, kasih itu tidak memegahkan diri. Kasih itu tidak mencari keuntungan ya. Kasih itu tidak memanfaatkan orang lain. Kasih itu tidak menjilat. Gitu. Dikatakan, sekalipun aku punya nubuatan, sekalipun aku bisa melakukan segala mujizat, aku bisa memindahkan gunung, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, maka semua itu tidak ada gunanya. Gitu. Jadi yang terpenting adalah bukan kemampuan-kemampuan ya, bukan itu yang terpenting gitu. Makanya firman Tuhan bilang, peganglah apa yang ada padamu, itu sudah cukup gitu. Apa yang sudah ada pada kita, mahkota keselamatan, itu aja pegang saudara. Nggak perlu harus bisa bernubuat, harus bisa menyembuhkan, harus bisa terbang, harus bisa berjalan di atas air, nggak perlu semua itu. Itu aja pegang apa yang sudah ada pada kita. Jadi itulah yang bisa sampaikan. Kita akan masuk ke dalam sharing atau kesaksian, atau jika ada di antara Anda ingin bertanya, silakan ya. Tapi sebelumnya mari saya pimpin dalam doa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai Tuhan. Hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang mengembangkannya lagi Tuhan, meneruskannya lagi kepada setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa Tuhan tercerahkan, terselamatkan Tuhan. Mereka tidak jatuh ke dalam kesesatan, ke dalam kebinasaan Tuhan Yesus. Tuhan, kemampuan hamba terbatas Tuhan, tapi Engkau yang akan memberikan pengertian kepada mereka lebih dahsyat lagi.
Terima kasih Bapak, terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Baik, jika ada di antara Anda ingin sharing atau berbagi atau bertanya, silakan ya. Silakan, saya berikan kesempatan. Ibu Iin dulu, ada Ibu Iin. Ya. Shalom, terima kasih Pak TS. Luar biasa firman Tuhannya, membekali kita lebih banyak lagi. Pak TS, saya ada dua hal. Yang pertama, saya mau bertanya, ada yang seorang hamba Tuhan yang dia bisa melihat atau dia bisa merasakan bahwa ada seseorang yang menderita sesuatu penyakit. Lalu tiba-tiba dia bilang bahwa Tuhan mengatakan pada dia, Anda akan disembuhkan Tuhan. Anda akan disembuhkan Tuhan dan tolong berdiri gitu misalnya. Kalau misalnya ada, silakan maju ke depan untuk memberikan kesaksiannya. Dan itu memang terjadi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah itu betul berasal daripada Tuhan tentang kesembuhan dan dia melihat mendengar gitu suara Tuhan itu? Itu aja yang pertama. Lalu yang kedua, sedikit minta diperjelas bahwa yang tentang tadi Pak Pendeta TS utarakan namanya Ibu Iin itu belakangnya Cipto, Pak. Maaf ya, Pak. Supaya tidak keliru dengan nama saya. Karena memang jujur aja memang Ibu Iin itu kan, Ibu Iin Cipto agak kontroversi gitu kan. Jadi saya dulu nggak berani ya bersikap gitu kan. Karena saya belum tahu gitu. Tapi setelah seseorang menyampaikan pengajaran begini, yaitu membuka mata cakra, oh ya udah, langsung saya tahu gitu. Oke, itu tadi ya. Itu salah satu karunia kenabian ya. Itu namanya karunia makrifat ya, karunia makrifat gitu. Misalnya, saya bisa tahu seseorang di antara kita ada yang lagi sakit kepala kan, atau ada yang lagi sakit jantung, atau ada yang lagi butuh persoalan keuangan gitu kan. Itu namanya karunia makrifat gitu. Artinya Tuhan berikan kepada dia pertalian gitu, pertalian gitu. Jadi apa yang dirasakan orang itu dia rasakan gitu kan. Itu misalnya karunia makrifat itu misalnya ada seorang yang lagi sakit kepala gitu, lalu Tuhan berikan saya sakit kepala gitu kan. Nah, lalu saya doakan dia sembuh, saya juga sembuh gitu. Itu karena makrifat gitu. Itu karena makrifat memang dari Tuhan ya, dari Tuhan. Kalau di dunia ini, dunia mistik, saya kurang tahu ya apakah ada talenta seperti itu ya. Tapi kalau di dunia mistik, paling dia meramal kan, meramal gitu kan. Besar kemungkinan dari Tuhan sih, dari Tuhan dia. Oke, ada lagi? Ada Liber tadi bertanya masalah itu ya, masalah PC Nusantara itu nggak boleh kita bahas ya, di bahaya kita nanti. Pokoknya semua yang berbentuk itu jangan terima gitu. Itu aja. Oke, Ibu Santi dulu ada mau berbagi Ibu Santi atau kesaksian atau bertanya juga boleh. Shalom, terima kasih Pak Pendeta. Pada saat siang hari ini saya bersyukur lewat firman Tuhan ini saya secara pribadi akhirnya mendapat penjelasan bagaimana caranya kita bisa membedakan tentang karunia pewahyuan dan nubuatan. Ternyata berbeda jauh sekali. Dan saya bersyukur bisa mengetahuinya lewat
khotbah Pak Pendeta pada saat siang hari ini. Saya terberkati. Terima kasih Pak Pendeta. Haleluya. Oke, ada lagi saudara? Kalau nggak ada kita akhiri nih. Ibu Anugrah lah, silakan Ibu Anugrah. Haleluya. Terima kasih untuk kesempatan memberikan kepada saya. Kedengaran ya Pak? Kedengaran. Haleluya. Sebenarnya sih bagi saya banyak hal yang boleh kita dapatkan dari setiap peristiwa lepas peristiwa yang kita hadapi, ya. Bagi saya sangat bermanfaat sekali. Mungkin ya Pak Pendeta, mohon maafkan saya. Kadang-kadang yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Pak Pendeta justru yang kadang-kadang buat kesel ya Pak Pendeta ya. Tapi kalau Pak Pendeta anggap saya sebagai anak ya, yang sering menyakitkan orang tua itu kan anak ya Pak ya. Betul nggak? Saya selalu Pak Pendeta, sekalipun ada banyak hal-hal yang sering kali menyakitkan hati Pak Pendeta, tapi dengan kasih dan pengampunannya Pak Pendeta ini luar biasa ya. Saya salut dari luar biasa Pak Pendeta. Terima kasih. Sekalipun saya banyak salah, tapi saya katakan bahwa Pak Pendeta tetap mengasihi saya, tidak pernah dendam kepada saya, dan tidak pernah marah kepada saya. Haleluya. Dan saya berkata bahwa apapun yang terjadi, kita mau tetap setia ya Pak Pendeta ya. Kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena situasi yang kita hadapi bukan lagi kita main-main ya Pak Pendeta ya. Banyak hal di mana kita diuji, dan ujian itu membuat kita naik tingkat gitu ya. Kalau saya bilang naik kelas lah begitu ya. Naik kelas ya. Jadi bagi Tuhan mungkin juga ada upah juga yang Tuhan siapkan bagi kita ketika kita menghadapi persoalan dan permasalahan dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin itu ada banyak hal ya, entah itu di dalam rumah tangga kita, di dalam persekutuan kita, dan mungkin di dalam pekerjaan kita. Banyak kali memang kita menghadapi masalah, dan kita dituntut untuk kita harus berjuang untuk mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saya bersyukur lewat badai dan gelombang yang ada di Garda, kita tetap menang ya Pak Pendeta ya. Mohon maafkan saya. Ya, saya Pak Pendeta mungkin banyak kali ngesalin Pak Pendeta ya, tapi Pak Pendeta tetap nggak pernah mau dendam dengan saya. Luar biasa ya Pak Pendeta ya. Salut ya. Nggak pernah nendang saya keluar dari Garda. Sampai saya katakan, Bunda Nova, kalau Pak Pendeta tendang saya, udah saya cari lagi linknya, saya masuk lagi gitu ya. Nggak pernah berhenti ya. Tapi saya luar biasa, benar saya salut dengan Pak Pendeta TS ini ya. Aduh, luar biasa ya kasihnya ya. Kata orang bilang Pak Pendeta ini galak ya, tapi bagi saya enggak. Pak Pendeta ini luar biasa lah, unik. Puji Tuhan. Yes. Haleluya. Karena memang itu penting juga bagi saya. Karena memang banyak yang membuli saya, saudara. Saya dikit-dikit, kamu jangan, Pak Tes itu, kau sudah suka menghakimi gitu kan. Saya bukan menghakimi gitu kan. Saya selalu bilang saudara saya kan, saudara saya. Mereka itu semua saudara saya. Ibu V saudara saya, Pak Matthew saudara saya, Pak Ever saudara saya, yang lain itu saudara saya gitu. Jadi nggak ada menghakimnya. Cuman sebagai saudara, saya ingin mereka kembali ke jalan yang benar. Itu aja. Oke lah. Terima kasih ya Pak Pendeta untuk kasih dan pengampunan saya. Haleluya. Ada lagi saudara? Iya, saya Pak Pendeta dari apa yang Pak Pendeta katakan tadi memang ada benarnya. Jadi coba kita lihat dalam Yeremia 23. Yeremia 23 itu di mana menentang nabi-nabi palsu. Ayatnya yang ke-16, di situ memang sudah sangat jelas dikatakan
Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Di situ jelas ya. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Jadi memang harus kita percaya bahwa segala sesuatu memang harus kita uji. Karena Allah sudah mengatakan bahwa banyak nabi-nabi sekarang ini yang bernubuat seperti Pak TS bilang tadi, cuma lantaran apa ingin lain yang ingin tenar, toh ingin banyak yang penggemarnya dia, jadi dia hanya memberikan harapan yang sia-sia. Padahal bukan maksud dan tujuan untuk keselamatan kita. Coba kita lihat, bukan kita menghakimi Pak Mateus sama Ibu Mary. Kita tidak menghakimi mereka, tapi jalan yang mereka tempuh itu memang sudah salah. Karena mereka melakukan, masa sih setiap hari ada penglihatan toh? Jadi Allah sendiri saja bilang penglihatan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan yang datang dari Tuhan. Jadi memang betul apapun yang mereka katakan, bukan kita harus langsung oh iya benar. Firman Tuhan kok bilang. Itu hanya rekaan hati mereka. Kemudian di dalam ulangan 18 ayat 22 dikatakan, apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi. Iya, dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Kita jangan takut. Apapun yang mereka katakan kepada kita, tentang kita, atau penglihatannya, kutukannya gitu. Iya, Ibu Iin orangnya seperti ini. Itu tidak betul. Kalau musibah yang dia ini sampaikan gitu kan. Iya, tidak benar. Jadi segala sesuatu yang orang ungkapkan, nabi yang menyatakan dirinya nabi, kita harus uji dengan firman Tuhan. Oke, hanya itu saja. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya buat Ibu Roslita tadi menambahkan. Baik saudara, kita cukupkan sampai di sini ya ibadah kita. Kita akan berdoa syafaat. Silakan, siapa tadi? Ibu Santi ya? Ibu Nova? Siapa tadi? Doa hari ini. Ya, saya Pak. Oh, silakan. Ibu Nova. Silakan. Ayo mari satu dalam doa. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau siang ini kami sudah diberkatin dengan firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kau pakai hamba-Mu, Pak Pendeta TS lebih-lebih lagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, menjadi yang terbaik Tuhan, menjadi contoh Tuhan, menjadi membawa kebenaran Tuhan, biarpun mereka di luar sana banyak-banyak Tuhan, jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya melalui pendengaran firman hari ini, mereka akan terbuka Tuhan. Mereka akan berbalik dari jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta TS, luar biasa firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan di siang ini Tuhan. Kami berdoa di Garda Tuhan, berikanlah Tuhan ibadah Garda siang ini agar lebih Tuhan berkembang dan semakin bertumbuh Tuhan, menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kami juga untuk family Garda Tuhan, semua yang mengikuti ibadah di Garda ini maupun di Rom maupun di YouTube Tuhan, berkatin di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami Pak Pendeta TS, berikanlah lebih lagi Tuhan, yang Kau pakai Tuhan yang luar biasa, lebih lagi Tuhan, untuk menyongsong Tuhan kedatangan Tuhan yang kedua kali, membawa kami kebenaran
jemaat-jemaat garda kebenaran Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan melalui garda, melalui kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua yang bertugas, yang mengambil alih Tuhan, mengambil alih hari ini Tuhan. Berkatin berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya Tuhan untuk dunia ini yang sangat mencekam ini Tuhan. Tuhan, ku tutup tembus dengan kuasa darah-Mu yang kudus untuk semua Tuhan di keluarga, lepas keluarga di garda ini dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk agenda JUS Tuhan, baik production maupun aplikasi-aplikasi Tuhan. Batalkan Tuhan, hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga organisasi Tuhan, ular dunia Tuhan, antek-antek anti keris Tuhan. Tuhan, Kau patahkan Tuhan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami berdoa untuk pesawat Tuhan yang menebar Tuhan, rancu di udara Tuhan. Yang mereka Tuhan, yang bersifat yang begitu jahatnya. Tuhan, Engkau Tuhan, berikan Tuhan upah yang sesuai, yang setimpa dengan mereka kejahatannya Tuhan. Hancurkan, musnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang para demo nanti Tuhan, BBM, berkatin Tuhan para pejuang demo Tuhan. Kiranya untuk tidak terjadi Tuhan kerusuhan Tuhan. Mereka menjadi aman, tentram Tuhan. Apapun yang menyuarakan mereka Tuhan akan berhasil Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kenaikan listrik Tuhan. Kiranya Tuhan batalkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga konversi Tuhan gas LPG ke kompor listrik. Tuhan batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga andaikan agenda Tuhan modus konversi kendaraan BBM ke kendaraan listrik, Tuhan batalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan, curahkan Tuhan untuk rakyat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan Tuhan roh keberanian, roh kepahlawanan Tuhan, untuk menyuarakan keberanian mereka Tuhan. Mereka apapun Tuhan, Kau yang mendampingin, Kau yang menyertain dia Tuhan, untuk kemerdekaan dan hak-hak hidup mereka Tuhan di tangan penjajah dan penindasan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berikanlah mereka Tuhan keberanian, roh kepahlawan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa Tuhan Yesus, khususnya Tuhan untuk penguasa-penguasa Tuhan, agar rezim penindas ini Tuhan hajar, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Syarat parlemen Tuhan, threshold Tuhan 20% dijabut, dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Mahkamah Konstitusi Tuhan. Tuhan kami mohon Tuhan untuk para Tuhan koruptor Tuhan, mafia Tuhan, mereka yang Tuhan yang tidak memihak ke rakyat Tuhan, mafia hukum, mafia politik, mafia ekonomi, oligarki, kekuasaan di Indonesia Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, agar pahlawan Tuhan, para pahlawan dan orang-orang pilihan Tuhan berkatin Tuhan, menjadi Tuhan presiden Tuhan, pemimpin Indonesia, orang yang Tuhan kirim, orang yang takut akan Tuhan, orang yang membela rakyat Tuhan di dalam nama Yesus, terutama seperti Bapak Komarudin Simanjuntak, Bapak Komjen Dharma,
atau Bapak Aldo Tuhan, yang tokoh-tokoh pejuang hak untuk rakyat Tuhan, yang untuk mencegah anti-jus Tuhan, yang membela rakyat Tuhan. Tuhan, Engkau-lah yang memilih mereka untuk Indonesia, yang para pemimpin Tuhan, yang orang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, di kota-kota, di provinsi-provinsi, bahkan juga di pulau-pulau di mana berada. Sekarang ini Tuhan, yang saudara kita yang sudah mengalami Tuhan gempa maupun yang lainnya Tuhan, berkatin mereka, berikan mereka kekuatan Tuhan. Segala apapun yang mereka hadapin, mereka akan tetap mengandalkan Engkau. Iman mereka tetap Tuhan, hanya pengharapan hanya Engkau, kepada Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni bangsa kami, segala pelanggaran bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, malah bahaya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk khususnya kota Jakarta Tuhan, yang sudah diprediksi Tuhan, kota khususnya Ancol, Pluit Tuhan, yang mereka Tuhan sudah diprediksi akan hancur. Kami percaya Engkau Tuhan yang pengasih penyayang, Engkau-lah melindungan untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersatu hati di room ini, mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Semua rencana-rencana dan pekerjaan-pekerjaan iblis, kami satu hati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tidak akan terjadi. Semua akan dibatalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, semua lautan, semua lempeng-lempengan, semua ombak-ombak yang besar yang mengakibatkan gempa atau tsunami, kami perintahkan satu hati diam di dalam nama Tuhan Yesus. Segala ombak yang besar Tuhan, kami perintahkan diam di dalam nama Yesus. Gunung-gunung meletus dimanapun berada, kami satu hati, kami perintahkan diam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pelindungan hanya datangnya dari Engkau Bapa. Engkau-lah Tuhan pelindungan kami Tuhan. Engkau tidak ada selain Engkau Tuhan. Indonesia tidak akan terjadi gempa atau tsunami Tuhan. Jauhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Mazmur 91, tempat pelindungan bangsa kami Indonesia. Di kota-kota provinsi-provinsi, dari Sabang sampai Merauke. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ancaman nuklir Tuhan. Rusia Tuhan, Ukraina, Cina, Amerika Tuhan. Kiranya Tuhan hentikan, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan untuk turun untuk bangsa yang kami sebut ini Tuhan. Kiranya mereka ada belas kasih, mengasihi Tuhan. Semua apapun yang mereka rencanakan akan perang Tuhan, mereka akan Tuhan batalkan di dalam nama Yesus. Mereka ada saling mengasihi Tuhan. Mereka akan menjabut Tuhan sekarang serangan-serangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Juga kami berdoa untuk agar New World Order Tuhan hancurkan semua agenda mereka. Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus sampai antek-anteknya Tuhan. Kami mohon Tuhan hancurkan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua tokoh-tokoh mereka ditangkap. Baik Tuhan di Rothschild maupun yang namanya Bill Gates maupun Biden maupun Klaus Schwab Tuhan. Tuhan tangkap, Tuhan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Agar orang-orang pilihan Tuhan, berikan Tuhan, bangkitkan Tuhan, datangnya dari Engkau. Dan merebut Tuhan kursi kepemimpinan di semua negara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan agar penguasa di udara, pemerintah-pemerintah di udara, roh-roh jahat, roh iblis, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mohon Tuhan belas kasih kemurahan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus, hanya nama Tuhan Yesus yang mampu untuk melakukan semua yang mereka lakukan yang jahat itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama Engkau Tuhan. Inilah doa-doa kami, Engkau lah sempurnakan Tuhan doa kami. Terima kasih, Engkau lah saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Haleluya. Bentar lagi Tuhan kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan. Terima kasih. Haleluya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan Yesus. Syukur. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kita buka hati kita. Turunlah berkat Tuhan atas kita. Diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah engkau di gunung. Diberkatilah engkau di laut. Diberkati ladangmu. Diberkati jalamu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati usahamu. Diberkati bisnismu. Dipenuhkannya lumbung-lumbungmu, dibuatnya berhasil segala rancanganmu, diluputkannya kita dari segala yang jahat dan mara bahaya. Dengan tangan kanannya dikenyangkannya kita dengan panjang umur dan kesehatan. Dengan tangan kirinya dipuaskannya kita dengan kehormatan dan kekayaan. Kasih penyertaan Allah Bapa dan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sejak hari ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Maranatha, haleluya. Bersama kita ucapkan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu ya. God bless you. Bless you. Halo, selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Pak Daniel untuk Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Sis. kasih Bunda Anugrah, Bunda Nova, Bunda Santi. Terima Ya. kasih. Haleluya.